Virus corona yang sudah mencapai angka 10.551 orang terdampak di Indonesia berimbas pada berbagai sektor, baik itu perekonomian, perindustrian, bahkan juga ke dunia pendidikan. Banyak kebijakan yang sudah diterapkan terkait dunia pendidikan dan memiliki efek yang lumayan besar dampaknya. Berikut, kami merangkum beberapa kebijakan yang merubah dunia pendidikan Indonesia karena dampak COVID-19. Yang pertama, study from home. Kebijakan belajar di rumah sudah diterapkan di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Pembelajaran dilaksanakan melalui daring atau online. Seperti halnya melakukan pembelajaran di kelas, siswa diwajibkan standby di jam belajar untuk siap menerima materi belajar atau tugas yang harus dikerjakan yang kemudian digunakan sebagai tolak ukur penilaian. Dengan diterapkannya sistem pembelajaran online ini, tentunya hal tersebut tidak terlalu sulit untuk kelas setingkat SMA atau kuliah, tapi akan membutuhkan perhatian besar dari para orang tua siswa yang anaknya merupakan pelajar tingkat SMP, SD, bahkan TK. Menimbang untuk tingkat tersebut membutuhkan perhatian ekstra agar para siswa dapat menggunakan gadget dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua, penghapusan ujian nasional. Ujian nasional atau UN memang sudah direncanakan diganti formatnya pada tahun 2021. Sedianya UN tahun ini akan menjadi yang terakhir. Namun, akibat pandemi virus corona, UN 2020 ditiadakan. Penghapusan UN menjadi lebih cepat setahun. Kemendikbud saat ini tengah mengkaji opsi pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN sebagai pengganti UN. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dengan sistem daring. Yang ketiga, penerimaan siswa baru. Penyebaran virus corona di Indonesia juga berimbas pada penerimaan siswa baru. Dalam proses penerimaan siswa baru, melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, Mendikbud Nadiem mengeluarkan kebijakan agar Dinas Pendidikan dan Sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Yang keempat, penerimaan mahasiswa baru. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT menunda pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer untuk SBMPTN 2020. Ketua LTMPT Muhammad Nasir mengatakan, penundaan ini berlaku untuk UTBK tahap 1 dan tahap 2. Ia menyatakan penundaan akan dilangsungkan sampai waktu yang belum ditentukan. Yang kelima, menangguhkan kelulusan mahasiswa tingkat akhir. Corona telah memporak-porandakan agenda mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir. Bagaimana tidak? Mereka yang harusnya bisa menyelesaikan skripsi yang menargetkan lulus semester ini, serta berharap tidak lagi membayar biaya kuliah supaya sedikit meringankan beban orang tua, harus mulai pasrah. Sejak diberlakukannya sistem pembelajaran dari rumah, muncul petisi yang viral mengenai pembebasan biaya kuliah dan tugas akhir bagi mahasiswa. Petisi tersebut dibuat oleh Farul Adam yang ditujukan kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Ada 3 permintaan yang diajukan dalam petisi tersebut. Yang pertama, agar pemerintah membebaskan biaya UKT bagi mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua, menerbitkan kebijakan pengganti penyelesaian skripsi. Dan yang ketiga, agar mahasiswa diberikan perpanjang masa studi maksimum untuk angkatan 2013.